Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang membangun kawasan 9 hektar untuk anak muda. Saya kasih nama pesan_trend, bukan pondok pesantren. Di dalamnya ada masjid. Dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan pertama kita akan melakukan ibadah di masjid tersebut. Karena baru mau jadi. Di sekitar masjid itu ada sekolah. Masih dalam satu kawasan. Sekolah pertama yang saya bikin di situ 2 tahun yang lalu, sekolah SD dengan nama Sekolah Rimba Indonesia. Sekolahnya gratis full, bukan gratis katanya. Bukan gratis uang pendaftaran aja. Uang pendaftaran gratis. Uang sekolah bulanan gratis. Uang pembangunan gratis. Uang tahunan gratis. Gratis. Apakah untuk orang yang kurang mampu? Enggak, yang mampu pun gratis. Karena saya tidak sedang membuat sekolah untuk yang kurang mampu. Saya membuat sekolah untuk anak-anak kaum muslimin yang punya kapasitas yang layak untuk disupport. Baik yang mampu, apalagi yang kurang mampu. Ada yang datang ke sekolah jalan kaki, ada yang datang ke sekolah bawa mobil. Sama gratis. Lalu ketika sekolahnya gratis, apakah gurunya di bawah standar? Enggak. Minimal di atas UMR. Enggak boleh sama dengan UMR. Karena UMR aja udah minimal. Kan upah minimum kan. Jadi jangan minimum. Minimal di atas UMR. Target saya harapannya bisa 3 kali lipat UMR minimal. Itu cara kita menghargai para ulama. Menghargai para pendidik. Karena mereka lah yang akan menentukan siapa yang lahir dari pendidikan kita untuk menjadi penerus bangsa. Indonesia bukan tentang fasilitas saja. Bukan tentang pembangunan saja. Tetapi tentang manusianya. Sehingga bukan hanya tentang smart city, tetapi juga smart citizen. Coba kita bayangin ketika kita memberikan smartphone kepada orang yang nggak smart, apa jadinya? Kita pakai telepon atau smartphone yang bagus-bagus, aplikasinya macam-macam, teknologinya udah canggih, tapi cuma dipakai selfie sama chat. Kenapa dia hanya memakai itu? Padahal kalau untuk cuman selfie sama chat, dia bisa membeli handphone yang harganya 2 juta, 1,5 juta. Kenapa harus beli handphone yang harganya 30 juta? Karena dia butuh beberapa teknologi canggih yang ada di dalamnya. Tapi dia nggak ngerti, berarti dia bukan smart. Apa istilahnya? Ya, smart person atau apa. Karena dia tidak menggunakan smartphone dengan sewajarnya. Begitu juga dengan sebuah kondisi masyarakat. Kita membangun smart city dengan berbagai macam fasilitas. Tapi kalau citizennya tidak smart, maka akhirnya fasilitas itu hanya dipakai untuk jualan. Bangun fasilitas taman-taman, banyak pedagang-pedagang, dan kemudian sampah di mana-mana. Maka kata kunci dari membangunnya sebuah civilization atau hadarah smart citizen adalah para guru, para pendidik. Hargai mereka. Saya sebagai pembina dari Yayasan Pemuda Hijrah ketika membangun pesan_trend, membuat sekolah gratis, maka saya yang harus berpikir, ibaratnya saya sebagai ayah. Mereka adalah keluarga. Ayah yang berpikir mencari nafkah, gimana cara menafkahi mereka. Saya harus berpikir dari yayasan, gimana cara guru-gurunya ini punya kemampuan yang lebih baik dengan cara di-upgrade kapasitas mereka, ikut pelatihan, dibayarin. Jangan udahlah hak mereka diberikan di bawah standar, ketika ada pelatihan mereka disuruh cari sendiri dan bayar sendiri-sendiri. Nggak akan pernah maju. Harus habis-habisan untuk pendidikan. Sehingga kalau ada laporan Jumat tentang masjid meraih sekian, saldo sekian, maka cobalah berpikir bagaimana menjadikan saldo itu berkah, bermanfaat, dan tidak usah irit untuk para guru. Saya paling nggak irit untuk bab pendidikan. Saya selalu bilang ke kepala sekolah Rimba, Miss, kalau guru-guru perlu pelatihan, misalnya harus ke Bali, karena benchmark saya salah satunya adalah International Green School yang ada di Bali. Kemudian sekarang saya mau bikin sekolah SMA dengan nama 20 Mind Sociopreneur High School, sekolah untuk para sociopreneur muda. Kemana belajarnya? Ke Asoka, ini International Curriculum, belajar SDGs, belajar dari internasional atau global change maker, kurikulum-kurikulum yang bagus yang ada di Finlandia, yang ada di Jepang, yang ada di New Zealand. Kalau emang perlu belajar, kalau saya belum sanggup membawa ke luar negeri, minimal
belajar di dalam negeri, benchmark ke beberapa tempat, ikut online. Akhirnya mereka mendaftar ikut online Green Educator. Harganya mahal, beberapa juta, bayarin sama yayasan demi pendidikan. Investasi peradaban. Jadi jangan sampai yayasan merasa bangga dengan saldo yang besar, tetapi irit dalam penggunaan saldo itu untuk kebutuhan umat. Kita lumayan pemurah dalam hal membangun fasilitas. Masjid harus bagus, karpet harus tebal, mimbar harus jati, kubah harus yang paling bagus, lantainya marmer, bagus. Tetapi apakah kita sedermawanan itu dalam menggunakan masjid, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan kaum muslimin? Nah ini, sehingga madrasah yang ada di masjid harus memikirkan kebutuhan umat. Apa yang dibutuhkan umat hari ini? Oh ternyata di luar sana anak muda lagi butuh sebuah pendidikan tentang mental. Karena hari ini anak muda Indonesia sedang dihadapkan dengan sebuah musibah besar, yaitu musibah tentang mental issue. Mungkin bagi sebagian kita ini hal yang baru, tapi ini bukan hal yang baru sebetulnya. Indonesia sedang darurat mental issue. Mulai dari stres, lalu naik menjadi depresi, lalu menjadi berbagai macam varian mental illness, ada bipolar, ada skizo, ada banyak lagi varian-varian yang makin lama makin nambah. Yang ekspresinya macam-macam, bisa menyakiti orang lain, dan sekarang kriminalitas tinggi sekali di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Bisa juga menyakiti diri sendiri. Kemana-mana senangnya itu emang menyakiti, jadi menyakiti itu bagian dari kepuasan dia. Itu mental illness. Dulu ketika kita masih kecil ada unsur itu, cuman nggak parah. Kita paling nyakitin hewan, walaupun itu nggak boleh juga sih. Nyakitin capung, ya, nyakitin kodok, itu sibolang-sibolang ala-ala tahun 90-an lah. Itu udah berbahaya sebetulnya, tapi alhamdulillah kita nggak keterusan. Ada yang nyakitin cicak, ada yang nyakitin, ya nyiksa, sifatnya nyiksa, bukan cicak memang harus dibunuh, tetapi bukan menyiksa. Ada beberapa anak kecil, termasuk saya waktu kecil juga kadang-kadang ada unsurnya kayak senang gitu nyiksa hewan. Itu dosa. Tapi sekarang lebih parah, menyiksa manusia. Dengan berbagai macam berita yang viral luar biasa, anak SD pulang sekolah dibacok. Anak SMA pulang atau anak kampus pulang kuliah dibacok. Yang terakhir baru kejadian kemarin. Anak kuliah apa anak SMA dibacok dari gerahamnya sampai lehernya, sobek dan meninggal. Siapa yang melakukan itu? Sesama pemuda. Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Bahkan di beberapa tempat di Jawa ada istilahnya kliteh. Kliteh itu yang bukan begal, bukan ngambil harta, sekedar pengen nyakitin orang. Ini namanya mental illness. Indonesia sedang diuji dengan musibah besar yang bernama mental issue. Apa penyebab mental illness, mental issue? Banyak, pergaulan, gadget, dan seterusnya. Tetapi obatnya salah satunya adalah kuatkan akidah dan iman. Akidah dan iman ini bukan belajar teori tentang tauhid, tapi belajar iman percaya kepada Allah. Jadi bukan hanya menghafal sifat 20, sifat 40, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan kemudian 1 yang jaiz, 41. Bukan. Walaupun itu teori yang penting untuk diketahui, tetapi bukan itu inti dari belajar akidah. Inti dari belajar akidah, belajar as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan itulah kekuatan mentalnya.